Shalom. Selamat tahun baru 2025. Kita bertemu tahun lalu. 1 tahun sudah ya, berlalu. Waktu begitu cepat. Saudara-saudara, di tahun ini mengawali tahun ini dalam tradisi Torsina kita perjamuan kudus. Gereja lain mungkin untuk akhir tahun. Kita buka tahun. Tema yang saya mau beri bagi kita untuk direnungkan adalah menghitung waktu. Ya, menghitung waktu. Waktu itu bisa jadi masalah juga buat kita kan? Di saat kita menunggu, apalagi ada janji menunggu. Sudah 1 jam, tidak datang-datang kan? 2 jam, tidak juga. Bapak Ibu gelisah apa tidak kalau menunggu orang yang tidak datang-datang? Pasti gelisah ya. Kalau orang tidak terlalu penting, udah tak tinggal aja begitu kan. Tapi kalau orang penting, waduh. Ini. Nah. Tapi kalau yang masih pacaran, biar sengaja dibiarkan waktunya untuk menguji kesetiaan. Ya kan? Wah, 1 jam dibiarkan, 2 jam dibiarkan. Saya dulu waktu masih muda, pernah dikerjain pacar begitu ya. Tidak tahu pacar saya yang keberapa suluba. Tapi yang saya ingat saya dikerjain masalah waktu. Janji, tidak datang. Saya sudah mau tinggal, ternyata dia datang ketawa-ketawa. Enak kamu ketawa-ketawa. Saya ketiwi-ketiwi, getir-getir. Waktu saja jadi masalah. Tapi waktu juga bisa menjadi berkat. Amin. Nah, Alkitab itu saudara-saudara mengajarkan kita untuk coba hitung-hitung waktu kita. Jadi karena kita mau memulai tahun ini dengan 365 hari dan kita sudah lewat berapa hari ini? Ini hari sudah 4 berlalu, sekarang masuk hari ke-5 di hari ini. Mari kita hitung saudara-saudara. 360 hari ke depan ini, apakah kita akan lewati di dalam kemenangan, dalam kesukaan, bersama dengan Tuhan, atau berapa banyak waktu kita akan merenung seorang diri. Nah, jangan lupa bahwa manusia kita yang terbatas ini, sepertiga dari waktu kita harus tidur. Betul ya? 24 jam itu 8 jam dipakai untuk tidur, istirahat. Ada tadi malam tidak tidur? Angkat tangan. Pasti tidur semua. Berapa jam tidur? Kalau yang sudah tua biasanya tidurnya berkurang. Dan itu selalu jadi masalah orang tua-tua. Dan saya sudah penuh dengan keluhan orang tua-tua. Pak Pendeta tolong doakan karena kita ini susah tidur. Kurang tidur. Saya bilang itu baik adanya. Baik bagaimana Pak Pendeta? Karena nanti persiapan di sorga tidak tidur. Jadi latihan tidak tidur. Kurangi jam tidur. Makanya saudara lihat semua orang tua aneh. Walaupun dia tidur jam 8, jam 3 udah bangun dia. Dan tidak bisa tidur lagi. Jadi saya juga sering diganggu oleh beberapa orang yang lebih tua dari saya. Masa jam 3 kirim WA sama saya. Ini orang tidur apa tidak ini? Terus saya ya pas belum tidur juga saya telepon aja. Kenapa belum tidur? Ya malum Pak Pendeta, sudah tidak bisa tidur. Sudah terbiasa begini. Oh baguslah. Tapi kalau yang muda-muda saudara-saudara. Apalagi yang nganggur-nganggur. Tidurnya lebih banyak saudara. Enggak hanya 8 jam satu hari. Malam sudah tidur juga. Siang dia tidur lagi saudara-saudara. Dan itu berarti waktu untuk tidur itu lebih daripada itu. Menurut perhitungan John Maxwell, motivator saya. Dia adakan penelitian di Amerika. Pokoknya dari muda sampai tua ambil rata-rata 8 jam tidur. 8 jam tidur sehari itu berarti dari 24 jam itu udah sepertiganya dipakai untuk tidur. Dan kalau orang mencapai umur 60, sepertiga dari 60, berapa jam dipakai tidur di dunia ini? Sepertiga dari 60, sadar tidak sadar, 20 tahun dipakai untuk tidur. Tidur. Saudara, kalau waktu kita hanya habiskan di tidur, kita ini mau hasilkan apa di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara? Waktu produktif kita, saudara-saudara, sudah terlewatkan. Nah,
Alkitab memberi perhitungan yang masuk di akal dan kita dibatasi juga. Bahwa umur manusia itu hanya sampai 70. Nanti kita baca ayatnya. Lebih daripada itu bisa kuat 80, lebih daripada itu penuh penderitaan. Tapi saya ini sedang melawan badai. Karena saya berdoa minta 100. Saudara berdoa supaya Pak Salmon bisa sampai 100 apa tidak? Siapa yang berani berdoa buat saya? Weh, minta saya mati cepat semua ini, tidak ada yang berangkat tangan. Tak boleh begitulah. Doain pendetanya supaya umur panjang. Di tahun kemarin sudah ada beberapa jemaat yang pesan khusus buat saya. Pak Pendeta, kami kalau mati maunya Pak Pendeta yang harus layani. Hah? Berarti mati cepat sudah. Supaya saya bisa pergi kemana-mana. Sebab kalau pegang janji ini berarti saya tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang di tahun yang baru ini saya memulai sebuah pelayanan yang baru lagi. Waktu lansia tanggal 8 Desember diadakan perayaan Natal, saya tanya, goodbye ketemu di tahun depan. Setuju semua. Ditanya-tanya mau lanjut apa tidak. Ya Pak Purba yang tanya waktu itu kan, lanjut apa tidak. Semuanya bilang lanjut. Saya sudah lanjut berarti tanggung jawab siapa lagi? Pak Markus bantu Tapi saya tidak khawatir karena Pak Made kemarin kita doakan umur 60. Pak masuk daftar. Supaya bantu saya. Pak Markus sudah 60 belum? Sudah. Jangan lama-lama masuk daftar Pak. Jadi kalau saya ada 2 orang tambah daftar saya bersyukur. Karena ini satu pelayanan yang tiap bulan harus ketemu orang-orang yang lemah ingatan. Ada. Yang kalau nyanyi nada A lari ke B. Nah situ. Yang sudah makan lupa. Ini ada seorang lansia saya tanya. Bu, Bapak di mana? Bapak saya kunci di rumah. Kenapa kunci di rumah? Begini Pak Pendeta, saya tidak jahat. Tapi Bapak itu sudah berapa kali keluar rumah hilang. Jadi daripada hilang saya kunci aja. Padahal aktif di lansia. Loh, kok begitu? Iya sudah pikun. Jadi kemana-mana kami kunci dia di rumah. Jadi mari kita layani orang tua yang aneh-aneh semua di dunia ini. Hitung-hitung waktu produktif. 70 sudah mulai lemah, dan lemah. Saya minta 100 tetap kuat. Dan Bapak Ibu tidak ada yang mau doakan saya ini. Kalau saya mati duluan bagaimana nasibnya para lansia? Mereka minta pelayanan. Terus siapa yang harus layani mereka? Kalau saya mati ya bubar aja udah. Tapi saya dalam hati. Jangan-jangan Tuhan kasih umur saya bonus tambah karena saya layani lansia. Amin. Amin. Kok sedikit yang amin ini dulu. Apa saudara mendoakan saya cepat mati ya? Ayo saudara mari kita semangat. Menghitung waktu. Menghitung waktu. Mari kita lihat dasar firman-Nya dulu. Kenapa kita harus menghitung waktu ya? Mengapa kita harus menghitung waktu-waktu kita? Alkitab mengajarkan beberapa alasan yang harus kita pahami. Agar kita dapat menghitung waktu kita dengan bijak, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini kita mau hitung waktu kita ya, menurut Alkitab. Mengapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, kita harus hitung-hitung waktu-waktu kita yang singgah di dunia ini. Karena waktu hidup kita itu terbatas. Ayo, terbatas di dalam Mazmur pasal 90 ayat 3. Baca bersama saya. 2, 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 1000 tahun. Panjang ya. 900 berapa itu? Pak Made orang paling hafal Alkitab. Metusalak 900. Ya, kalaupun dia genap 1000, hitungan Tuhan berapa lama? One day at a time, sweet Jesus. Baru 1 hari. 24
jam di hadapan Tuhan, kalaupun mencapai 1000. Lah, setelah itu semua umur berkurang. Dan di Mazmur bilang gak sampai 1000 lagi. Berapa? 7. Berkurang. Masih ada satu ayat lagi yang menolong kita. 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Didefinisikan lagi, didefinisikan oleh Petrus lebih jelas lagi kan? Udah 1:1000. 1000 tahun kali 365 berapa hari? Nah, hitung sendiri. Tapi yang jelas bagi kita hanya satu hari. Nah, saudara-saudara, dari perhitungan-perhitungan ini, wah, umur manusia itu memang tadi dikatakan hanya sesaat saja. Pertanyaan saya, tadi di mobil saya sudah tanya 2 anak buah saya, tolong jawab, kenapa Tuhan menciptakan kita itu sebentar saja? Mereka tidak bisa tahu. Harus tahu. Allah menciptakan manusia diberikan gambar dan rupa Allah. Ada kemuliaan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan diberikan otoritas, kuasa. Kuasailah bumi dan taklukkan. Tapi mengapa? Dalam tugas tanggung jawab besar diciptakan dengan begitu rupa, kok hanya dapat 1 hari saja di dunia? Kenapa? Harusnya Tuhan ciptakan kita hidup lama di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia diciptakan oleh Tuhan, suruh kita berkuasa atasnya. Tapi kenapa begitu singkat, saudara-saudara? Nah, pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh seorang pun di dunia ini. Ahli teologi tidak bisa jawab pertanyaan ini. Dan saya bilang nanti, mau dapat jawabannya? Sampai di sorga tanya, Tuhan, kenapa kami diberikan umur 1 hari saja di dunia di mata Tuhan ini? Padahal tugas kami masih banyak. Apalagi saya sebagai pendeta yang dapat mandat, pergi jadikan semua bangsa muridku. Aku mau keliling dunia kan pergi jadikan. Butuh hidup lebih lama lagi. Tapi tidak bisa. Ini umur 63 masih semangat, saudara. Tidak tahu kalau 70 kayak apa. Minta 100 sudah kayak apa. Mudah-mudahan sampai 100. Saya punya 2 alasan minta sampai 100. Sekarang menjadi 3 alasan. Alasan saya pertama, ini masuk akal semua loh. Masih logika. Papa mama saya tutup usia di 85. Haleluya. Ini ada generasi mudah-mudahan dapat keturunan 85 toh. 1. Masuk akal enggak? Masuk? Bilang cakep. Masuk akal? Cakep. Setuju kan? Yang kedua, ada orang yang minta bonus seorang raja namanya Hizkia. Dapat berapa? 5. Nah, anak saya namanya, masuk akal enggak? Bilang cakep. Masuk akal enggak? Cakep. Yang ketiga, alasan masuk akal yang ketiga, karena sudah ada yang minta, saya yang harus makamkan mereka. Dan ini belum mati-mati, sudah ada yang 70 lebih belum mati-mati ini. Dan sekarang ada pelayanan yang tua-tua lagi. Tunggu mereka mati semua baru saya mati. Jadi bisa masuk akal dapat 100? Masuk akal? Cakep. 3. Nah, itu. Pak Pendeta harus umur panjang. Bahkan saya juga rindu memakamkan semua ini. Saya rindu memakamkan Bapak Ibu semua. Jadi saya harus umur panjang tuh. Supaya walaupun saya pegang tongkat, saya bisa dari tanah kembali ke tanah. Duluan nanti aku ikut. Indah sekali kalau pendeta bisa makamkan semua jemaatnya. Terakhir baru dia dipanggil Tuhan. Haleluya, amin. Tapi ada juga saudara ini
pendeta khotbah semangat-semangat begini tiba-tiba. Ya, kita tidak tahu rencana Tuhan, amin. Berdoa sih berdoa, minta sih minta, tetapi keputusan terakhir ada di saya. Sekarang punya teman seorang hakim tinggi. Tiap hari dia pegang ini palu. Di pengadilan Surabaya. Saudara punya masalah, mari kita menghadap. Dia bilang, bebas. Hukum. Berapa tahun. Wih, ini kekuasaan di dunia ini dua. Nomor satu Tuhan. Nomor dua Pak Hakim ya. Berapa hari lalu WA-WAan sama saya. Tiap pagi dia WA saya. Saya bilang terbalik, harusnya tiap pagi saya WA dia. Ini malah tiap pagi dia duluan WA saya. Dia sudah bangun duluan. Saya belum bangun, dia sudah bangun. Daripada dia WA saya telepon aja. Halo, Pak Hakim, selamat pagi. Ada palu yang mau diketok, ha? Ya, pendeta. Saya bilang, cerita terus saya bilang, Pak Hakim, ini ada pelayanan. Bersedia enggak bantu saya? Kalau Bapak menentukan keputusan di dunia, saya menentukan keputusan masuk surga atau neraka. Jadi kalau kita kolaborasi, pelayanannya bagus. Oh, boleh juga. Apa itu? Saya cerita. Bapak ini di hakim sudah tua juga, sudah mau pensiun juga. Saya ada pelayanan lansia, Pak. Mau gabung nggak? Oh, boleh. Saya akan hadir, tapi ada persyaratan. Setiap saya hadir, saya punya karunia untuk memimpin pujian. Jadi saya akan pimpin pujian setiap lansia, Pak Pendeta yang tugasnya khotbah. Siap. Nah, puji Tuhan, saya punya teman hakim yang baik, mau melayani Tuhan bersama-sama, saudara. Jadi waktu-waktu kita mari hitung bersama-sama. Waktu kita begitu terbatas di dunia ini, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di hadapan Tuhan ini, saudara, kalau kita mau berhitung, wah indah sekali, hidup yang terbatas. Coba kita ke slide berikut untuk berhitung ya. Saya dulu di SMA Matematika 5, Bapak Ibu. Terus terang saja, ini bongkar rahasia. Jadi kurang pinter. Tapi kalau kita hitung di sini, waktu yang terbatas itu, satu hari sama dengan 24 jam bagi Tuhan ya, satu hari. 1000 tahun bagi manusia. Saya hitung-hitung, Bapak Ibu hitung silakan, mau cocokkan boleh. Kita kalau mencapai umur 70 tahun, saudara-saudara, di hadapan Tuhan 1000 tahun, kita hanya hidup 1 jam 41 menit kalau 70 tahun. Sekali lagi, kalau 70 tahun jatuh hitungannya hanya 1 jam 41 menit. Nah, hitung sendiri Bapak Ibu, umurnya berapa? Ini saya hitung ke 70. Berapa? Sudah 1 jam belum? Hah? Belum. 1 jam itu mau apa, saudara-saudara? Berarti hidup itu begitu singkat saja di dunia ini kan? Hitung waktu-waktu kita yang begini terbatas. Karena itu saudara-saudara, kita hitung terus waktu-waktu kita yang singkat ini. Alasan kedua, karena kita perlu bijak untuk mengatur waktu ini. Jadi kalau waktu sudah terbatas, hidup hanya sementara 1 jam saja atau setengah jam. Kalau kayak Reki ini ya maling, Reki, umur berapa Mas? Oh, setengah jam saja. Michael berapa Michael? Oh iya. Seperempat jam itu dah. Bertobat ya, tidak boleh bikin dosa apapun juga. Kasihan kamu. Yanti, mana Mbak Yantinya? Belum menikah itu umur berapa kamu ini? Oh itu, hati-hati expired. Saya ngomong begitu karena saya 27 sudah menikah. Jadi sebaiknya cepat menikah. Waktu itu terlalu
singkat. Berarti hidupmu nak belum setengah jam juga ya di dunia ini. Ya, mari kita hitung waktu-waktu kita, saudara-saudara. Tinggal berapa? Nah, kalau Tuhan rencananya tahun depan akan panggil saudara. Nah, sudah sebatas itulah usia kita kan? Sebatas itu kan? Saya tanya, Anda sudah tahu kapan pulang ke rumah Bapak? I don't know. Nggak tahu kan? Tapi di sana sudah ada daftarnya, saudara tahu? Yakin ada daftarnya? Saya yakin sudah ada. Karena kalau saya baca Yeremia pasal 1 ayat 5, Tuhan bilang begini. Sebelum engkau ada dalam rahim ibu, aku sudah kenal engkau. Wih, sebelum lahir. Aku telah menguruskan, bahkan aku telah menetapkan engkau. Wah, planning rencana Tuhan itu kita masih di rahim ibu. Berarti Tuhan sudah tahu. Kapan kita hidup, berapa lama diizinkan dia hidup di dunia. Saudara dan saya tidak tahu bukan? Bersyukurlah sampai pada detik ini dia masih izinkan kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Yang lebih bahaya lagi, Bapak Ibu tahu bahwa tahun ini saudara akan pulang ke sorga? Tahun ini, 2025 ini loh. Tahu apa tidak? Wih, dijauhkanlah ya Tuhan. Aku masih mau lebih lama lagi ya. Apakah saudara tahu bulan depan? Tidak tahu kan? Saudara lihat, banyak kejadian terjadi. Di akhir tahun itu ada 4 pesawat di dunia ini yang tiba-tiba meledak, mengalami kecelakaan. Orang duduk santai-santai lagi pergi hitung-hitung bisnis ini. Mau dapat miliaran, tiba-tiba sudah tidak ada di dunia lagi. Banyak peristiwa, banyak kecelakaan. Saya belum ambil data kecelakaan lalu lintas selama Natal tahun baru. Orang lagi bersenang-senang, tiba-tiba sudah tidak ada lagi dengan berbagai-bagai cara. Saudara juga tidak tahu apakah nanti malam tidur, besok pagi masih bangun atau tidak. Maka anak-anak saya sering pagi-pagi sudah telepon. Ada apa? Cek saja papa masih ada napas apa tidak. Kan kita tidak tahu saudara-saudara. Betul? Tidak tahu. Hitunglah waktu-waktu kita. Karena waktu-waktu kita begitu singkat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau tahu bahwa hidup kita tidak jelas kapan berakhir, bijaksanalah menggunakan waktu-waktu yang ada. Kalau tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa, this is time, hari ini, kita melayani Tuhan dengan sukacita. Kita buat sesuatu yang berguna, yang produktif, yang berarti bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dunia menyambut semua dengan segala macam, silakan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, nasihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu, manajemen waktumu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu saudara, di hadapan Tuhan mari kita semua harus sadar ini. Di hadapan dunia aja sudah mulai hitung-hitung waktu kita. Kayaknya Pak Markus ini ahli hitung-hitung waktu tuh. Kemarin, tidak tahu tahun berapa beliau khotbah tuh masih ingat kayaknya ini. Bawa kelereng ya Pak ya. Hitung itu kelereng dikurangin apa ditambah kalau tambah usianya. Pernah di mimbar beliau menjelaskan begitu, mengurangi. Hitung saudara-saudara. Orang dunia mengadakan perhitungan-perhitungan begini. Masa-masa produktif kita itu saudara, kalau umur sampai 20 itu masih mengejar studi. Atau 25 tahun pertama. 25 tahun pertama orang masih fokus kepada melengkapi diri dengan pengetahuan. Sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, mungkin S3, S-Teler. Studi 25 tahun. Setelah usia 25 ke atas mereka mulai menjejaki karir.
kerja, cari bidang apa ini, kira-kira bisa dapat duit dari mana ini, bikin apa ini. Orang mulai mencari jejak untuk menata hidup dengan menghasilkan uang. Kalau umur di bawah 25 biasanya menghabiskan uang orang tua, menghabiskan warisan saja. Belum stabil orang-orang seperti itu. Tapi mulai 25 ke atas sudah mulai dewasa. Jadi Mbak Yanti 27 udah dewasa untuk menikah. Ya, 25 itu saudara-saudara. Sampai dengan 50, jadi 25 tahap kedua. Itu adalah usia-usia mulai karier produktif. Cari duit sebanyak-banyaknya. Cari jabatan, cari nama baik, cari kedudukan, cari semuanya. Di usia 25 tahun tahap kedua. Kalau gagal di sini, masa depan suram. Wow. Jadi berarti produktif di 25 tahun. Setelah itu saudara-saudara, 25 tahun yang ketiga itu menikmati harusnya. Jadi mulai umur 50 ya sampai 75 itu lebih baik menikmati. Tapi kalau tidak menikmati hidup di masa waktu itu, cepat mati. Karena mulai stres, stroke, stop. Tahapan ketiga itu paling rawan. Kalau tahapan kedua gagal perencanaannya. Begitu ya. Ini perhitungan-perhitungan begitu saudara-saudara. Jadi mari kita menghitung-hitung hari-hari kita katanya supaya beroleh hati yang bijaksana. Nah, mau berinvestasi, inilah usia produktifnya. 20, 30, 40 masuk ke 50. Kalau orang sudah 50 ke atas baru pikir bisnis itu udah terlambat. Ya, investasi sudah terlambat. Ini perhitungan manusia saudara-saudara ya. Tahapan karena mengingat keterbatasan waktu, kesempatan, dan peluang, dan lain-lain. Pemerintah juga membatasi, sudahlah umur 50 di atas mulai pensiun sudah. Dosen karyawan kita berapa Pak Markus? 65. Tapi kata ada kabar gembira, merubah, dia lebih dari 65, jadi Pak pensiun 70 dah. Kalau guru besar cari Pak 75 nanti. Saudara, tapi inilah waktu-waktu kita yang produktif, saudara-saudara. Jadi, mari menghitung waktu-waktu ini. Buatlah planning bersama dengan Tuhan. Tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Yang tahu, Bapa di sorga, rancanganku dalam hidupmu adalah rancangan damai, masa depan yang penuh, semua blueprint hidup kita, itu sudah ada di tangan Tuhan. Amin. Dia sudah tahu kapan tanggal mati kita, kapan tanggal lahir kita dan mati kita. Dia sudah tahu di mana berkat yang akan datang kepada kita. Dia sudah tahu semuanya. Maka lebih baik, lebih banyak mengandalkan Tuhan. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Tanya kehendak Tuhan. Hidup ini apa yang engkau inginkan Tuhan. Jangan saya ngoyo-ngoyo. Saya bekerja keras. Membuat semua planning menurut saya. Banyak orang gagal. Gagal. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan perencanaan hidup. Semua gagal, Anda di dalam kegagalan. Kegagalan demi kegagalan. Tapi kalau kita mau datang hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Saya percaya. Orang sudah segagal apapun juga dalam pengalaman iman. Sudah serusak apapun di hadapan Tuhan. Secara moral yang rusak pun, saudara, Tuhan bisa perbaiki menjadi orang baik. Amin. Segagal apapun hidup kita, kalau di tangan Tuhan, kita berarti di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Allah menciptakan kita manusia yang dibatasi oleh waktu, terbatas sedemikian. Tetapi ingatlah bahwa belas kasihan Allah ditujukan kepada manusia yang hidup hanya 1 jam atau 1 jam 41 menit ini. Kasih Tuhan yang abadi, Dia rencana untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Di dalam kekekalan, di dunia ini memang sementara, tetapi di sana kekal unlimited, tanpa batas waktu.
Dan tujuan Allah menciptakan manusia, itulah tujuan akhirnya. Bukan tujuan kita ada di dunia ini, tidak. Kita hanyalah sebagai makhluk-makhluk pemuji dan penyembah untuk selama-lamanya. Karena itu begitu belas kasihan Allah bagi dunia. Dunia ini akan segera dimusnahkan, diganti dengan dunia baru. Tapi sebelum pemusnahan itu terjadi, Allah ingin datang ke tengah-tengah dunia, lahir ke tengah-tengah dunia, datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita secara sempurna. Siapapun kita di dalam dunia ini, engkau berharga di mata Tuhan. Natal sudah lewat. Sebuah deklarasi betapa besarnya kasih Allah bagi manusia yang berdosa, bagi manusia yang hidupnya terbatas di dunia, untuk bersama dengan Dia dalam keabadian, dalam kekekalan selama-lamanya ada di sana. Bapak Ibu, saya pernah berduka dan hampir minta mati. Itu berkali-kali saya sudah sampaikan juga. Tidak bisa, saya nggak mau hidup lagi. Dan saya ambil waktu. Saya menonton lebih dari 10 YouTube pengalaman orang-orang mati. Apa yang dialami terjadi di sana. Dan rata-rata mereka mengatakan apa? Mereka tidak mau kembali ke dunia lagi. Sudah berada pada satu suasana yang indah. Beda dengan di dunia ini. Dan itulah rencana Tuhan untuk masa depan saudara dan saya. Bukan di dunia ini. Di dunia ini hanyalah sementara. Dunia penuh cobaan, dunia penuh penderitaan, dan dunia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi sebelum pemusnahan itu terjadi, Allah menunjukkan belas kasihannya. Dia datang dan mencari saudara dan saya. Karena kita bakal hidup di dalam kekekalan selama-lamanya di sorga. Amin saudara. Amin. Saudara merindukan itu? Wait, jangan dulu Pak Pendeta ya. Bolehlah. Tapi itu harusnya menjadi pengharapan abadi kita. Itu harusnya menjadi sukacita kita. Dan itu letak kekuatan kita. Saudara lihat, banyak hamba Tuhan begitu dianiaya. Banyak anak-anak Tuhan di dalam kesukaran dan kesulitan. Tapi pengharapan kepada keabadian yang sudah direncanakan itu. Oh saudara-saudara, luar biasa. Allah memberikan kekekalan menurut Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktunya. Allah memberikan kekekalan di dalam diri manusia. Manusia tidak menyelami rencana Allah yang begitu ajaib. Dan rencana Tuhan itu, kita bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Vision, pengetahuan tentang ini, kerinduan tentang ini, itu ada dalam diri Paulus. Yang akhirnya dia dengan semangat dia katakan ada apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia sudah melihat kepada kekekalan, mati adalah keuntungan. Yaitu ada sukacita damai yang menanti di sana. Dan dia dikatakan bahwa kalau suruh memilih, aku lebih senang pergi dan diam bersama dengan Bapa di sorga. Tapi demi pelayanan, aku masih tinggal. Aku masih hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Waktu kita terbatas. Bertanyalah, di 2024, Bapak Ibu sudah buat apa dalam hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Bertanyalah, apakah di 2024 engkau hanya hidup sibuk di dalam dosa, sibuk di dalam fokus buat diri sendiri, sibuk buat fokus di dunia ini, bahkan dipusingkan oleh masalah-masalah di dalam dunia. Engkau tidak pernah memikirkan kerajaan Allah. Engkau tidak pernah hatimu tertambat kepada Tuhan. Evaluasi kembali. Hitunglah hari-hari kami sedemikian rupa. Tuhan, kalau kami sudah berbuat banyak dosa, kami sudah lewati banyak waktu yang sia-sia. Di 2025, kita ingin menata yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara percaya, masih adakah mujizat? Saudara percaya, Tuhan masih bisa menolong hidupmu? Tuhan masih bisa memulihkan engkau? Saudara percaya, Tuhan masih kasih bonus untuk menata hidup yang lebih baik. Percaya? Tuhan menunggu siapa yang datang kepada Dia. Mulailah pembaharuan hidup, belum terlambat. Masih ada kesempatan.
untuk memulai yang lebih baik lagi. Saya juga begitu. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang, saya ingin melayani dengan setia bersama dengan Bapak Ibu. Mengakhiri pertandingan hidup di dalam anugerah-Nya. Karena itu saudara-saudara, mari jangan sia-siakan waktu-waktu yang berlalu ini. Kenapa kita harus manajemen waktu dengan baik ini? Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana, saudara-saudara? Alasan yang ketiga, karena hari-hari ini adalah, kita baca 2-3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, para peramal untuk future time, untuk next time ke depan, meramalkan dunia ini sebenarnya bukan lebih baik, tapi semakin rusak, menuju kepada yang lebih jahat. Saudara, lihatlah sekarang, semua kemajuan di bidang apa saja yang kaitannya dengan kehidupan kita, apakah menjadi lebih baik? Ada sisi baik, tapi jangan hati-hati dengan sisi-sisi negatifnya. Kemarin saya duduk dekat Pak Markus, anak-anak kita yang berdiri di sini suruh baca ke depan aja sudah susah. Padahal tulisannya besar. Pak Markus bisik saya, itu pengaruh HP mengkali. Oh, teknologi sudah tidak bisa melihat orang. Betul ya, memang teknologi sudah tidak bisa menyapa orang lagi. Kita tidak bisa menyapa orang gara-gara teknologi. Perhatikan, mari kita makan bersama yuk. Nah, setelah sampai di restoran makan bersama, apa yang terjadi? Semua keluarkan HP-nya, duduk masing-masing, satu balik belakang WA, satu balik sih, apanya, di mana mamanya, di mana saudaranya. Jadi kalau ke rumah makan, letakkan dulu semua HP, supaya kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Teknologi merusak hubungan suami istri. Ada cerita-cerita menarik, saudara. Suami istri, satu di kamar lain, satu di kamar lain. Mau komunikasi, WA satu dengan yang lain. Wih, kayak jauh saja. Pada satu di kamar lain, satu di kamar lain. Itu saudara-saudara. Ya, ajaib. Saya pikir lama-lama di dalam gereja waktu khotbah juga ada yang pacaran. Oh, lagi kirim WA. Bisa terjadi ya. Hanya Tuhan yang tahu, beta yang tahu. Apalagi kalau pendeta khotbahnya tidak bikin menarik ya toh. Kita sibuk aja sama HP ini biar pendeta khotbah kita pacaran. Pacaran dengan jemaat lagi. Jadi dari bangku kiri lompat ke bangku kanan saja. Haleluya. Ini dunia canggih Bapak Ibu ya. Amin. Nah, dunia sudah canggih. Jadi hari-hari ini baik apa jahat? Itulah jahatnya di situ, saudara. Iya kan? Saya belakangan ini merasa kalau orang WA saya kurang menghargai saya. Betul. Ada sebuah undangan Natal saya penting, saya pikir saya harus ditelepon lah. Ini hanya WA. Pendeta, kalau boleh hadir. Saya baca, kalau boleh, berarti kalau tidak boleh nggak apa-apa kan? Ya kan? Yaudah, saya analisa, kalau boleh, berarti dia tidak terlalu mengharapkan. Ya sudahlah, saya balas lagi. Oh ya, maaf saya tidak hadir. Tanpa alasan. Balasannya datang juga. Oh tidak apa-apa. Syukur. Oh berarti saya tidak terlalu penting, bukan? Gara-gara WA begitu kan kita salah tafsir. Tapi coba dia telepon. Halo Pak Pendeta. Dengan sukacita dan rindu amat. Kalau Bapak datang, wih hati kami bersukacita, ya kan? Juga ada kalimat begitu, sudah tidak usah baca lanjut, siap hadir. Jadi kadang-kadang komunikasi ini juga, kalau singkat melalui pesan singkat begitu menjadi tidak jelas. Jadi Bapak Ibu kalau perlu Pak Pendeta jangan WA ya, nanti saya salah tafsir nanti. Kalau boleh kunjungi saya, yang nggak boleh ya sudahlah. Saudara, tapi inilah waktu-waktu ini kita perlu atur dengan bijak.
hari-hari ini adalah jahat. Coba lihat slide lebih lanjut untuk melihat keadaan dunia ini. Hari-hari ini jahat. Perang di sana sini belum berakhir. Perang-perang ini kita perlu banyak berdoa, saudara. Sebab itu tergantung emosi para pemimpin negara. Kalau mereka bilang perang-perang. Dan dampak-dampak ekonominya parah loh bagi negara lain. Negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain. Kita Indonesia masih bergantung kepada negara lain untuk mengimpor banyak macam konsumsi dan lain-lain. Dampak dari perang mengalami kesulitan di negara lain. Hari-hari ini adalah jahat. Di Timur Tengah tidak pernah diam. Perang terus dengan Israel katanya. Orang yang mengatakan ya Israel siapa melawan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, ada banyak fakta hari-hari jahat saya tidak sampaikan. Karena usia produktif kita begitu singkat. Kita baca teks ini, 2-3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, dan berlalunya terburu-buru. Dan kami lenyap, ya, melayang lenyap. Masa produktif kita singkat di dunia ini. Puji Tuhan kalau Pak Purba Opung ini sudah 80 sekian, masih produktif ini Opung ini. Kita menyapa dia masih ingat kita. Tapi kalau sudah, halo ini Pak Salmon bukan siapa? Ya repot sudah. Nanti repot. Ya, saudara-saudara, ya kita terbatas, terburu-buru. Saya ini juga sama Pak Purba ini udah tua, kita rasa kayaknya masih muda-muda ini kita ini. Tidak apa-apa lah, walaupun usia tua tapi berjiwa muda ya. Saya kalau nggak cat rambut, ini putih semua, tapi kalau saya cat ini tambah muda nih, jadi 17 tahun ini saudara-saudara. Nah, ya, semangat hidup. Tubuh lelah tapi jiwa dan roh kita tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Tapi sampai kapan saudara-saudara? Mau dipaksa-paksa itu loh, sampai kapan? Sel-sel kita itu lemah. Tubuh kita dikaruniai tubuh yang lemah. Ya saudara, mungkin kita supaya awet, kita minum baik clean saja. Apa namanya? Formalin. Awet mangkali ya. Tapi mati itu minum formalin. Diawetkan. Pak Salmon selamat pagi. Jadi kalau saya sudah tidak menyapa Anda waktu pulang, artinya saya sudah minum formalin. Tidak bisa melewati. Lebih dari itu adalah penderitaan. Kalau di lansia lebih daripada itu, asam lambung naik, asam urat datang, rematik datang, semuanya mulai lemah. Dan bersyukurlah. Jadi saya sekarang mau motivasi semua orang tua, semua penyakit di hari tua bersyukur. Karena percuma kita doakan penyakit A, muncul penyakit B. Selesai penyakit B, muncul penyakit C. Selesai C, datang ini berantar-antar. Kapan ini orang sembuh-sembuhnya? Permohonan doanya terus menerus toh. Saudara, saya pernah layani di gereja yang 1000 orang lebih. Datang daftar pokok doa. Majelis bilang Pak Pendeta doa syafaat. Saya dikasih kertas pokok doa sudah. Jadi ada 3 lembar. Saya bilang, majelis, ini kapan amin ini? Lalu ini doa jemaat ini lebih panjang doa daripada khotbah saya nanti. Apalagi saya sendiri yang pimpin ini. Terus saya bilang majelis, Pak majelis saja yang penatua aja yang pimpin, saya khotbah saja. Apalagi nama-nama saya belum familiar, salah ucap berdosa. Pak Pendeta, begini Pak Pendeta caranya, saya diajari. Pak Pendeta ucap begini, ya Tuhan semua yang sakit dalam daftar ini, sembuhkanlah. Semua yang ulang tahun di dalam daftar ini,
Berkatilah ya Tuhan. Oh begitu caranya. Lah, akhirnya sudah, saya doa begitu aja saudara-saudara. Akhirnya selesai. Ini saya pimpin ibadah di 1.100 orang saudara. Bayangkan itu, pokok doanya begitu banyak. Itu jemaatnya ada sekitar 3.000 orang. Tapi yang datang gereja ada 1.000 lebih. Lah yang lain ini kasih masuk pokok doa. Bagaimana ini kita doakan semua? Jadi, saudara-saudara, penyakit paling mendominasi di dalam pokok doa. Jadi begitu, saya sekarang nanti kalau lansia saya mau bilang begitu aja, Opung Purbaya. Semua yang sakit hari ini dalam nama Yesus sembuh. Wah sudah. Daripada kita sebut satu-satu buang waktu begitu kan. Ini saya sudah lihat kalau doa syafaat panjang-panjang itu jemaat itu sudah. Dia sudah mengaminkan begini. Haleluya. Wih sudah mau jatuh enggak jatuh. Tidur enggak tidur. Kita jangan bikin berdosa jemaat dengan doa syafaat panjang-panjang. Walaupun itu ibadah dan liturgi. Tapi kita juga perlu bijaksana ya kan. Kalau kita berdoa sendiri silakan kau ngoceh berapa lama. Ini lihat ini jemaat ini malam enggak tidur ini. Datang suruh berdoa ya sudah. Gereja kita ini bersyukur jemaatnya sedikit. Jadi ada yang mau tidur takut Pak Salmon lihat dari Tapi gereja besar-besar jemaat yang panjau-jauh itu ya. Itu pendeta khotbah tidur saudara-saudara. Tapi doa syafaat tidur semua. Amin sudah. Ini saya diizinkan khotbah nanti di 800 orang di Bali nih. Saya bilang panggungnya di tengah aja. Jangan bikin jauh begitu nanti saya tidak bisa lihat. Bikin pengeras suara besar-besar supaya saya berteriak sekali orang bangun. Jadi lebih baik punya jemaat sedikit begini. Enggak ada yang berani tidur kan. Pak Michael berani tidur, saya berteriak dari sini dia sudah bangun. Nah, masa produktif kita, hari-hari kita begitu singkat berlalu. Mari kita gunakan sebaik mungkin. Amin Bapak Ibu. Nah, dari 4 alasan ini, pulanglah dan hitunglah hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kita berdoa hari ini melalui perjamuan kudus, memimpin kita, menghantar kita menuju kekekalan. Siap-siap terima berkat Tuhan. Amin. Izinkan mujizat terjadi. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan kalau Tuhan berkenan. Apa yang terbaik kita ingin terima daripada Tuhan. Karena semua yang baik asalnya daripada Tuhan. Mungkin kita tidak siap untuk menerimanya. Tapi rancangan Allah selalu yang terbaik. Apapun yang dia perbuat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Pulanglah dengan sukacita. Tetap roh kita bernyala-nyala. Dan layanilah Tuhan.